Mbak Cilia, ketika nih, kan kita biasanya ada hierarki ataupun sistemnya dalam memulai bisnis itu, kayak mencari tahu nih, kapan sih waktu yang tepat untuk memulai bisnis, karena kita kan terbiasa kalau bisnis itu kayaknya tuh nanti-nanti aja. Biasanya kan dimulai dengan kita kuliah, terus kayaknya harus kerja dulu, baru setelah punya experience banyak, baru deh boleh berbisnis. Nah, sebenarnya sih ukuran yang aman untuk mulai bisnis tuh kapan sih Mbak Cilia? Oke, kalau zaman milenial, zaman bukan generasi Nah, Z, sekarang kan kita udah masuk ke generasi Z kan. eh kita Kalau generasi apa dulu nih? kita kita generasi Z aja masih muda ya. Kita bukan kolonial kan ya? Ya. Karena kita masih muda kan, kita kan masih muda, jadi kita generasi Z juga. Menolak tua. Itu Jadi langsung. eh kalau dulu itu waktu yang tepat biasanya kalau kita sudah matang. Jadi biasanya kalau yang masih muda, usia muda itu masih ababil ya istilahnya. Tapi sekarang di zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi yang namanya usia. Karena udah banyak banget Hmm. usia-usia 11 tahun gitu. Udah sukses punya bisnis gitu ya. Udah sukses Iya, sebagai iya, iya. public speaker gitu. Seperti itu, seorang jadi motivator seperti itu. Jadi di era sekarang ini eh, untuk waktu yang tepat memulai bisnis ya ketika ya itu tadi ketika kita sudah punya niat dan sudah melihat sebuah kebutuhan dalam hidup kita gitu ya. Jadi mau usia berapapun itu ya sudah bisa kita lakukan. Ketika kita sudah niat pengen usaha, pengen punya bisnis gitu kan ya, walaupun masih tahapnya merintis, masih tahapnya belajar, ngelihat sosok ataupun role modelnya kita. Seperti apa sih Mbak Cilia ide untuk menciptakan bisnis yang kreatif itu tuh yang gimana sih? Mbak Cilia biasanya kalau ngeriset itu melalui apa nih Mbak ini ya tools ya? Interview langsung kah atau gimana? Kalau ngeriset itu pakai apa? Mungkin teman-teman Bisa. bingung, riset, aduh Mbak, gimana sih ngeriset? Nah, misalkan gitu kan ya. Oke, itu kan kita bisa lihat gini, biasanya kita banyak bergabung di berbagai komunitas gitu. Kita banyak itu tadi Hmm, skill with people itu kan penting. Ketika kita berinteraksi, bertambah lagi networking, di situ kita mulai melihat oh si A itu butuhnya seperti ini, si B butuhnya seperti ini, si C gitu ya dari setiap mm-mm. organisasi atau komunitas yang kita ikutin. Nah itu biasanya kalau riset gitu Mbak Cilia dirimu riset sendiri atau ada butuh bantuan vendor ataupun tim lain yang ngebantuin Mbak Cilia? Sendiri, sendiri. Eh, apa risetnya dilakukan sendiri. Jadi ya kita kan Wow. melihat tadi ya kebutuhan diri kita, terus kebutuhan finansial kita juga, terus tadi itu seperti itu. Nah kita lakukan riset sendiri gitu loh. Misalnya gini, Hmm. kita mau mengupgrade skill kita ya. Kita buat bisnis untuk mengupgrade skill kita. Uh, Tujuannya apa untuk mengupgrade skill gitu. Terus, Mm-mm, oh, mm-mm. jadi oke, okay, saya mulai bisnis yang target marketnya emak-emak misalnya gitu ya. Oh, udah, Mm-mm, apa mm-mm. sih yang dibutuhin dari seorang ibu? Misalnya kita mau bisnis fashion, kalau fashion itu apa sih yang dibutuhin oleh seorang ibu-ibu? Oh, baju yang nyaman misalnya seperti itu. Apa sih Mbak Cilia langkah-langkah untuk mulai berbisnis ataupun kalau kita mau merancang bisnis tuh biasanya apa yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama pasti riset. Karena gini, ada kan yang bilang Hmm, ada slogan yang mulai aja dulu gitu ya. Kan yes, itu nah, hashtag di mana-mana dipakai ya iya. Udah kalau mau mulai untuk bisnis ngomporin niat tadi. betul, betul. Nah, jadi gitu.
Tapi mulai aja dulu kalau kita nggak ada skill tadi, terus kita nggak ada niat Tidak ada tadi, riset. tidak Mm-mm. ada riset itu juga percuma gitu loh. Jadi kita Hmm. buat waktu misalnya untuk riset kurang lebih, oke, saya kasih waktu buat diri sendiri adalah 1 bulan misalnya ya, gitu. 1 bulan Risetnya apa gitu ya. aja? Ya, riset pangsa pasar, terus riset jangka usia seperti itu. Terus Mm-mm. setelah riset, fungsi produk apa yang akan dijual, dan buat positioning harga, target marketnya kita mau menjangkau apa, online atau offline, seperti itu. Nah, tadi ketika sudah bicara mau promosiin personal brandingnya harus bagus gitu kan ya, menurut Mbak Cilia nih pengalaman pribadi apa sih fitur-fitur ataupun strategi di medsos ini yang harus kita jalanin ini apa aja sih? Mungkinkah seperti beriklan kah atau jadi endorse kah atau seperti apa nih kalau menurut Mbak Cilia? Kalau apa, menurut aku sih lebih kepada sharing ya. Kita misalnya gini, kita mau bisnis kuliner, sering-sering kita Hmm. sharing tentang resep masakan seperti itu. Terus apa, apa makanan khas daerah ini, daerah itu, seperti itu. Nah, barulah kita habis itu kita sisipkan produk kita misalnya ya, karena kan kita bisnis kuliner. Begitu juga dengan fashion, kita sharing tentang tren fashion saat ini misalnya seperti itu. Dan apa, kalau travel kita bisa sharing gitu ya di apa, tentang travel, kalau Tempat-tempat apa, yang travel menarik bagus ya, gitu ya. itu. Uh, Nah, itu kita juga bisa, kita harus pintar mengklasifikasikan Instagram itu seperti apa ya pangsa pasarnya, mhm, terus Facebook mhm. seperti apa, YouTube seperti apa. Jadi nggak bisa kita semuanya kita pamerkan di Instagram misalnya. Terus kita punya Mhm bisnis travel, mhm. nggak bisa juga semuanya kita tampilkan di Instagram kita gitu, karena kan Ya, belum harus tentu sesuai punya dengan bisnis segmen travel dengan marketnya ya, Mbak Cilia ya. belum gitu. Ah, keren. Jadi bisa milih IGS. Seperti itulah apa, memanfaatkan media sosial kita ya. Gitu Mhm. Mbak Indah. Nah, Mbak Cilia, tadi sudah tahu nih riset, terus kita masuk ke fungsi produk. Nah, ketika sudah bicara produk gitu kan ya, tadi sudah dijelasin nih sama Mbak Cilia menciptakan produk yang kreatif itu seperti apa gitu kan ya. Nah, ketika sudah tahu nih produk yang kreatif, terus kita kembali lagi nih, gimana ya untuk ngerilis produk ini, nge-launching produk ini kan butuh modal gitu kan ya. Nah, katanya berbisnis itu harus pakai modal nih Mbak Cilia. Ini gimana nih Mbak Cilia kalau modalnya minim atau sedikit, itu gimana sih caranya biar tetap bisa running berbisnis? Kayak sekarang ini banyak sebenarnya yang kita tidak perlu modal besar, yaitu salah satunya adalah kita menjadi ada kan sebutannya reseller gitu, terus Nah, seperti itu. Terus ada lagi yang istilahnya apa sih, dropshipper seperti itu. affiliate, dropshipper Ya, gitu ya Mbak Cilia ya. ya, Mm-mm. itu affiliate. Nah, kita bisa mulai dari situ gitu. Mulai belajar juga, itu kan sambil kita belajar berbisnis, cara approaching orang, cara menawari orang, Hmm. terus cara Mm-mm, yang mm-mm. namanya istilahnya copywriting ya, menulis di status, tempat Hmm. jualan seperti itu. Jadi kita bisa mulai dari reseller, karena biasanya menjadi reseller sebuah produk itu nggak mahal kok, paling di bawah 500.000 ya gitu. Nah, kita Mm-mm, mulai aja dari mm-mm, situ. mm-mm.
Mbak Cilia, terakhir nih, ini udah keren banget. Apa nih kunci sukses ataupun tips yang bisa dikasih buat teman-teman yang mau memulai bisnis di luaran nih? Kasih tips saran apa sih motivasinya dari Mbak Cilia?